Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fahrur dari kelas D Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 215211010 dari Sekolah Tinggi Ekonomi Cendekia Karya Utama. Baik, saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan logistik dari PT Makmur. Layanan pelanggan atau customer service adalah layanan yang ditawarkan perusahaan kami kepada pelanggannya terkait dengan produk yang kami jual, baik dalam hal distribusi fisik, ketersediaan, ketepatan waktu, kualitas, ataupun layanan purna jual. Pelanggan dapat berkomunikasi secara langsung dengan mendatangi kantor penjualan, toko, atau melalui korespondensi tertulis baik berupa email ataupun telepon. Untuk meningkatkan layanan, kami juga melatih staf untuk memahami peran dan tanggung jawab mereka. Yang kedua, kami selalu memberikan inovasi atau memperkenalkan ide-ide dan metode baru. Dan yang ketiga, kami selalu mendengarkan pelanggan, membantu bisnis, menyesuaikan produk yang kami jual agar lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen, dan kami selalu merespon masalah apapun sehingga masalah tersebut bisa terselesaikan, clear, dan tuntas. Manajemen persediaan yaitu merupakan sistem untuk mengelola persediaan, bagaimana barang-barang persediaan kami dapat diklasifikasikan dan seberapa akurat catatan persediaan dapat dijaga. Kemudian kita akan mengamati kontrol persediaan dalam sektor pelayanan. Di sini ada 4 poin. Yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Dan yang kedua, mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Nah, kondisi seperti ini pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi. Namun perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima. Dan yang ketiga, berjaga-jaga bila mana persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Yang keempat, menjamin lancarnya proses produksi. Proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Oleh karena itu, inventory management ini sangatlah penting demi menjaga ketersediaan persediaan supaya tetap bisa berproduksi setiap harinya dan lancar produksinya. Nah, di sini ada contoh ada 4 contoh gambar. Yang pertama ada proses produksinya, dan kemudian dilakukan inventory, dan di sini ada stock of name. Nah, di sini kita bisa mengetahui barang keluar dan barang masuk atau stok yang masih tersedia. Itu baik. Selanjutnya, pengadaan bahan baku. Berhubungan dengan tingkat efisiensi perusahaan secara keseluruhan, maka aktivitas pembelian bahan baku perlu direncanakan dengan menggunakan metode yang tepat agar perusahaan terhindar dari pemborosan biaya dan perusahaan dapat beroperasi lebih efisien di masa yang akan datang. Nah, hal ini tentunya sangat penting bagi perusahaan agar pengeluaran dan pemasukan itu lebih besar pemasukan ketimbang pengeluaran. Salah satu metode yang cukup efisien dalam mengendalikan persediaan bahan baku adalah metode Economic Order Quantity atau EOQ, dan metode ini merupakan salah satu metode yang paling sering diterapkan untuk mengetahui jumlah persediaan bahan baku terbaik yang dibutuhkan perusahaan untuk menjaga kelancaran produksi dengan biaya yang efisien. Nah, metode ini
sangat mudah untuk dilaksanakan dan mampu memberikan solusi yang terbaik bagi perusahaan. Dengan hal ini, tidak hanya untuk mengetahui beberapa jumlah persediaan yang paling efisien bagi perusahaan, akan tetapi hal ini dapat digunakan untuk mengetahui jumlah biaya yang akan dikeluarkan perusahaan dengan persediaan bahan baku yang dimilikinya dan dihitung dengan total inventory cost dan waktu yang paling tepat untuk mengadakan pembelian kembali atau dihitung dengan reorder point. Baik, selanjutnya. Nah, di sini ada 4 gambar. Yang pertama adalah gambar pada saat pengiriman barang, dan setelah pengiriman akan dilakukan penerimaan. Nah, di dalam penerimaan ini kemudian bahan-bahan atau produk kami susun sebagaimana mestinya. Setelah kami susun, nah bila mana ada pengiriman barang, kita menggunakan mobil dan dikemas seperti ini. Nah, ini namanya transportasi dari supplier ke gudang dan transportasi dari pabrik ke toko retail. Transportasi merupakan tanggung jawab terhadap pergerakan sediaan barang dari perusahaan supplier ke gudang, toko retail hingga ke pelanggan. Nah, pengelolaan kegiatan transportasi yang efektif dan efisien akan memastikan pengiriman barang dari perusahaan atau supplier ke gudang, toko retail hingga ke pelanggan dengan tepat waktu, jumlahnya tepat, dengan kuantitas yang tepat, dan tepat penerimaan. Selain itu, biaya transportasi merupakan komponen biaya yang terbesar dalam struktur biaya logistik, tidak kurang dari 60%. Tentunya hal ini akan memakan biaya yang cukup lumayan lah. Dari total biaya logistik perusahaan merupakan biaya transportasi. Nah, penentuan lokasi dan layout gudang bahan baku. Nah, kita mencari lokasi gudang bahan baku yang mudah kita akses dan dijangkau tentunya. Dan yang kedua, mengutamakan tingkat efisien biaya transportasi dan tidak terlalu banyak memakai biaya. Dan yang terakhir adalah menghemat waktu pastinya. Nah, kemudian lokasi dan layout gudang barang jadi. Nah, ini produk yang sudah jadi dan dikemas. Nah, yang pertama, kita harus memudahkan konsumen atau pelanggan untuk efisiensi waktu dan transportasinya. Keamanan lingkungan gudang juga harus terjaga, daerah real estate, dan kemudian lokasi geografis alam aman dari bencana. Nah, peluang atau potensi investasi lokasi gudang juga harus kita perhatikan. Dan kemudian ini penting juga kebersihan lingkungan atau ketersediaan pengelolaan limbah. Dan yang terakhir ada proximity atau keterjangkauan dengan supplier. Nah, kemudian ada MHE atau Manual Handling Equipment di gudang. Nah, proses pemindahan material secara cepat, akurat, aman, dan ekonomis. Nah, di sini ada contoh gambarnya. Nah, ini untuk susunan yang terjangkau, yaitu penyusunan barang yang berada di area bawah, dan yang di sini ada susunan yang tidak terjangkau oleh tangan maksudnya kan. Nah, jadi kita menggunakan alat seperti troli, tapi dengan mesin pastinya yang dioperasikan oleh orang. Nah, di sini kan. Nah, ini untuk area yang tidak terjangkau atau area tinggi. Jadi jenis stock keeping, units inventory yang banyak dan kuantitas yang sangat besar. Nah, ini akan berpengaruh terhadap efisiensinya dan ekonomis waktu tentunya. Baik. Pengemasan produk. Nah, kami telah melakukan pengemasan produk dengan
pengecekan terlebih dahulu, pengecekan kualitas dan kelayakan produknya terutama. Dan yang kedua, pengemasan produk dilakukan agar tetap terjaga dan terjamin kebersihannya dari kotoran dan debu. Dan yang ketiga, menjaga brand dan keunggulan dari produk yang kami kemas. Dan berikutnya ada reverse logistik. Nah, ini juga sangatlah penting karena reverse logistik kami terapkan bertujuan untuk memajukan dan mengunggulkan perusahaan karena ada timbal balik bekerja sama dengan supplier bahan baku. Selain itu mengurangi biaya transportasi dan bahan baku sebagai modal awal, reverse logistik juga bisa mengurangi biaya pemeliharaan. Nah, dalam administrasi dan perbaikan atau penggantian dan pertahankan pelanggan dengan meningkatkan tujuan layanan untuk berkelanjutan. Baik, berikutnya ada pemilihan logistik yang tepat. Nah, sangatlah penting memilih logistik yang tepat, apalagi terpercaya, yaitu menjadi salah satu kunci sukses dalam berbisnis, terutama dalam menjaga loyalitas konsumen. Selain kualitas barang yang kami jual, logistik ini juga memainkan peranan penting agar bisnis dapat berjalan sesuai rencana. Seberapa pentingnya mempertimbangkan tingkat produksi, supply dan supplier, transportasi, pergudangan, hingga ketepatan pada distribusi dan distributor, sehingga sistem dan operasional berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih. Nah, berikutnya saya akan mempresentasikan kampus kita, yaitu Sekolah Tinggi Ekonomi Cendekia Karya Utama, yang dimana terletak di Jalan Telaga Sari Raya nomor 102 Candi, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Nah, di sini ada beberapa dokumentasi atau foto para alumni-alumni yang mungkin sekarang alhamdulillah juga sudah sukses-sukses di luar sana. Baik, Sekolah Tinggi Cendekia Karya Utama Semarang telah melahirkan mahasiswa dari berbagai kalangan menjadi berkompeten, berilmu, dan bermutu tinggi. Mantapnya luar biasa. Dan keunggulan Sekolah Tinggi Ekonomi Cendekia Karya Utama ini adalah selain mata kuliah sesuai jurusan yang kita ambil, yaitu dengan adanya mata kuliah tambahan tentang ilmu logistik. Sebagaimana ilmu logistik amatlah penting dan trending, juga mampu bersaing di dunia bisnis pada saat ini. Dan Sekolah Tinggi Cendekia Karya Utama telah bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang bergerak di bidang logistik, yang tentunya nantinya akan mempermudah atau membuka banyak peluang untuk berkarir. Jadi banyak lowongan nanti untuk kita, insya Allah dari alumni Sekolah Tinggi Ekonomi Cendekia Karya Utama. Nah, maka dari itu tentukanlah pilihan sekarang. Ada 2 jurusan, yaitu S1 Akuntansi dan S1 Manajemen. Selain itu, kami juga menyediakan sertifikat LIO. Dan yang kedua ada sertifikat ekspor impor. Ini sangat penting bila mana nanti kita setelah menjadi sarjana dan juga lulus untuk mendaftar bekerja di perusahaan-perusahaan tentunya yang berkaitan dengan bisnis logistik. Atau di perusahaan lainnya juga bisa untuk membantu sertifikat ya. Baik, selanjutnya. Nah, kami telah membuka penerimaan mahasiswa baru pada tahun ajaran 2022 atau 2023. Nah, di sini ada alamat website penerimaan mahasiswa baru, atau bisa menghubungi akun Instagram STIE Ceko ya. Nah, kami menyediakan berbagai promo, yaitu jalur beasiswa, jalur reguler, dan potongan pembayaran bulanan. Dan kami juga
terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas reguler dan kelas karyawan. Yuk, maka dari itu bergabung bersama kami, maju dan sukses bersama kami, insya Allah pasti bisa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.